Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas belajar bareng lagi, yaitu materi pendidikan Pancasila kelas 9, bab 3, sub C, bentuk-bentuk penyampaian pendapat. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya dalam mempelajari materi pada pertemuan kali ini, peserta didik diharapkan dapat memahami materi tentang bentuk-bentuk penyampaian pendapat serta bisa membedakan mana yang boleh disampaikan dan mana yang tidak boleh disampaikan. Nah, kemerdekaan berpendapat warga negara dapat disampaikan secara lisan dan juga secara tulisan. Jadi, bentuk dari kemerdekaan berpendapat itu dibedakan menjadi dua dalam penyampaiannya. Yang pertama adalah secara lisan, yang kedua secara tulisan. Nah, penyampaian pendapat secara lisan misalnya melalui pidato, wawancara, dialog, dan juga diskusi. Adapun penyampaian pendapat secara tulisan misalnya melalui surat menyurat, gambar, pamflet, poster, selebaran, dan juga spanduk. Nah, sekarang kita sudah memasuki era kemajuan teknologi informasi pada saat ini. Nah, kalian dapat menyampaikan ide atau juga gagasan melalui berbagai media sosial tentunya. Nah, secara lisan, pendapat dapat dituangkan ke dalam video, kemudian diunggah ke salah satu media sosial kalian. Secara tulisan, pendapat dapat dituangkan dalam bentuk unggahan ataupun secara kita membuat status di media sosial yang kita miliki. Nah, kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu perwujudan dari demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum berarti setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat di hadapan banyak orang ataupun di orang lain terhadap orang lain. Nah, bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai berikut di antaranya. Yang pertama yaitu unjuk rasa atau demonstrasi. Nah, maksud dari unjuk rasa atau demonstrasi di sini yaitu salah satu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum dengan aman dan juga tertib. Nah, dalam kegiatan unjuk rasa di sini tentunya sesuai dengan prosedur-prosedur yang baik. Tidak boleh melanggar aturan yang ada gitu ya. Karena unjuk rasa itu merupakan salah satu penyampaian pendapat di muka umum, yaitu tentunya dengan mematuhi aturan yang ada serta kondusif ataupun serta tertib. Yang kedua, selain unjuk rasa yaitu adanya pawai. Nah, pawai yaitu cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum. Biasanya pawai diadakan untuk memperingati hari ulang tahun suatu daerah, instansi, atau peringatan hari-hari tertentu. Sebagai contoh, pawai Cap Gomera di Singkawang, Kalimantan Barat. Nah, jadi bentuk dari penyampaian pendapat di muka umum yang kedua adalah pawai. Tadi yang pertama adalah unjuk rasa atau demonstrasi. Yang ketiga adalah rapat umum, yaitu pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu. Misalnya, rapat umum pemegang saham sebuah perusahaan yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Nah, jadi dapat kita ulas kembali. Salah satu bentuknya dari penyampaian pendapat di muka umum, yang pertama tadi ada unjuk rasa atau demonstrasi, yang kedua pawai, yang ketiga adalah rapat umum.
Yang berikutnya, yang keempat adalah adanya mimbar bebas. Nah, mimbar bebas yaitu kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan juga terbuka tanpa tema tertentu. Yang kelima yaitu pemaparan melalui media massa, baik media massa cetak maupun elektronik, yaitu penyampaian pendapat secara lisan ataupun tulisan melalui media massa cetak atau elektronik. Jadi sekali lagi, bentuk dari penyampaian pendapat di muka umum itu diantaranya ada 5. Yang pertama tadi ada demonstrasi ya atau unjuk rasa. Terus juga selain unjuk rasa, yang kedua ada pawai dan yang ketiga adalah rapat besar atau rapat yang dilakukan salah satunya adalah oleh beberapa perusahaan-perusahaan yang dilakukan setiap 1 tahun sekali. Yang keempat adalah mimbar bebas. Terus juga yang kelima pemaparan melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Nah, penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan di tempat-tempat umum tentunya yang dapat didatangi atau dilihat oleh setiap orang. Penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan di tempat terbuka. Meskipun demikian, penyampaian pendapat di muka umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tidak boleh dilaksanakan di tempat dan kondisi sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama, di lingkungan Istana Kepresidenan, tempat ibadah, instansi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkatan darat, dan objek-objek vital. Yang kedua, selain di lingkungan-lingkungan tersebut, yaitu tidak boleh dilaksanakan di tempat atau kondisi pada hari besar nasional. Yang ketiga, yaitu pada kondisi malam hari. Nah, dari ketiga ini ya, itu merupakan salah satu hal yang tidak boleh dilaksanakan di tempat ataupun di kondisi seperti itu. Nah, ketentuan mengenai waktu dan juga tempat yang dilarang untuk menyampaikan pendapat di muka umum tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat demi terciptanya keamanan dan juga ketertiban. Jadi, kita boleh bebas mengeluarkan pendapat, akan tetapi harus memperhatikan beberapa situasi atau kondisi yang ada. Jangan sampai kita melanggar aturan-aturan yang ada gitu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu atau jumpa di pembahasan berikutnya, di video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.